Tugas KAUR umum tidak kalah beratnya dengan tugas KAUR perencanaan. Namun, di lain daerah atau kabupaten atau kota, biasanya jabatan ini dibaur jadi satu menjadi KAUR umum dan perencanaan. Hal semacam ini karena menyesuaikan dengan klasifikasi jenis desa itu sendiri. Apakah desa tersebut termasuk ke dalam klasifikasi jenis desa swadaya, swakarya, atau swasembada? Karena dari ketiga klasifikasi jenis desa yang diatur dalam pasal 11 Permendagri nomor 84 tahun 2015 itu tidak ada yang memenuhi persyaratan perihal jumlah urusan dan seksi. Jika dalam aturan desa swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi, desa swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi, dan swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Yang pertama, tugas KAUR umum berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2015. Dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 sendiri, tugas KAUR umum diatur dalam pasal 7 huruf A dan B. Kurang lebih tugasnya sebagai berikut. 1. Merancang tata naskah rapat, menulis notulen berita acara, kemudian mengarsipkannya. 2. Mengagendakan penerimaan dan pengiriman surat, baik surat keluar ataupun surat masuk ke dalam buku agenda desa. 3. Mencatat secara teliti atas pengiriman surat keluar mulai dari nomor, tanggal, isi surat, dan tujuan ke dalam buku ekspedisi. 4. Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan data perangkat desa baik yang baru diangkat ataupun yang sudah diberhentikan ke dalam buku aparat pemerintah desa. 5. Mencatat ketersediaan prasarana perangkat desa dan kantor baik yang sudah ataupun yang belum. 6. Menyiapkan prasarana rapat sebelum dan sesudah dilaksanakan. 7. Melakukan pencatatan, pengarsipan, dan penghapusan barang atau bangunan yang telah, akan, atau sudah dilaksanakan ke dalam inventaris dan kekayaan desa. 8. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi umum. 9. Mempersiapkan administrasi terkait perjalanan dinas mulai dari membuat surat perintah sampai ke pengarsipannya. 2. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Sama seperti yang saya jelaskan pada artikel sebelumnya bahwa pembagian tugas KAUR dan KASI dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 hendaknya diatur lebih terperinci sesuai jenis yang ditetapkan dalam RKPD. Akan tetapi, jika Anda ingin memahaminya, silahkan Anda buka Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 6 ayat 4 yang isinya sebagai berikut. 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. 5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ketiga, dilihat dari pembagian tugasnya sebagai PPKD. KAUR umum menangani jenis kegiatan sebagai berikut. 1. Penyediaan operasional pemerintah desa. 2. Penyediaan operasional BPD. 3. Penyediaan sarana atau aset tetap perkantoran atau pemerintahan. 4. Pemeliharaan gedung atau prasarana kantor desa. 5. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan gedung atau prasarana kantor. 6. Pelaksanaan administrasi umum dan kependudukan. 7. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa. 8. Pengelolaan atau administrasi atau inventarisasi atau penilaian aset desa. Mengenai format buku yang menjadi tanggung jawab dan perlu dikerjakan oleh KAUR umum, silahkan sobat semua download secara gratis di deskripsi video di bawah. Itulah sedikit pemaparan dari kami terkait tugas KAUR umum jika dipandang dari berbagai perspektif aturan. Namun, semua itu tidak mungkin mewakili keseluruhan dari tugas yang kita emban, karena terkadang masih banyak sekali tugas dan program kerja KAUR umum yang perlu kita kerjakan. Apapun itu, entah itu tugas yang berasal dari kepala desa atau ataupun tugas yang berasal dari sekretaris desa, hendaknya kita kerjakan secara ikhlas dan penuh tanggung jawab.